Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedotul Alawiyah dari jurusan PAI semester 5 dari kelas A. Nah, langsung saja saya di sini akan menerangkan sedikitnya tentang materi yang berjudul peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, sebelum masuk ke topik inti yaitu peran guru dan kepala sekolah, sebaiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum PAI itu. Nah, saya akan memberi penjelasan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini yaitu mengarahkan kurikulum kepada tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang kadang datangnya dari luar maupun dari dalam sekolah itu sendiri dengan harapan dan tujuan agar peserta didik dapat melewati dan menghadapi masa depannya itu dengan baik. Adapun pengertian pengembangan kurikulum PAI sendiri itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan kurikulum PAI melalui proses yang mengkaitkan satu komponen dengan lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik lagi, baik dari segi kegiatan penyusunannya, pelaksanaannya, penilaiannya, serta penyempurnaan kurikulum yang ada di sekolahannya. Yang selanjutnya itu materi inti yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, apa saja sih peran guru di sini? Nah, saya akan menerangkan menurut Murray Printer peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI ini yaitu yang pertama itu sebagai implementer yaitu sebagai pelaksana, yang kedua itu sebagai adapter yaitu sebagai penyelaras, yang ketiga ada developer sebagai pengembang, dan ada researcher sebagai peneliti. Nah, yang pertama itu peran guru sebagai implementer itu sebagai pelaksana itu guru mempunyai peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kurikulum PAI itu yaitu diantaranya yang pertama itu guru itu berperan sebagai pelaksana itu yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Terus ada juga guru itu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolahnya. Ada juga guru itu dapat memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah tersebut. Nah, itu hanya sebagian peran guru sebagai implementer, sebagai pelaksana. Nah, peran guru selanjutnya yaitu yang kedua itu ada sebagai adapter yaitu penyelaras. Nah, maksud adapter di sini yaitu guru itu memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dan karakteristik yang ada di sekolah tersebut dan kebutuhan lokalnya. Maksud kebutuhan lokal di sini yaitu kebutuhan siswanya dan kebutuhan yang ada di daerah sekolah tersebut. Jadi maksudnya seorang guru itu harus membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan madrasahnya dan masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu masyarakat lokalnya. Nah, yang ketiga itu berperan sebagai developer yaitu pengembang kurikulum. Nah, maksudnya itu sebagai pengembang kurikulum di sini guru itu diberi peran pengembang kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi dan misi yang ada di sekolah itu serta pengalaman belajar yang diraih yang dibutuhkan oleh siswanya. Maksudnya itu dalam kaitannya itu posisi guru ini sebagai developer ini, guru itu dituntut untuk selalu aktif, selalu kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI ini. Peran guru yang selanjutnya itu yang terakhir itu sebagai researcher yaitu peneliti. Nah, dalam melaksanakan peranannya sebagai peneliti ini, guru memiliki tanggung jawab untuk
untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulumnya, menguji efektivitas programnya, menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya yang ada di kurikulum sekolah tersebut, termasuk juga mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target pembelajarannya dalam tahap kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu 4 peran guru yang ada dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang tadi itu yang udah dijelasin nih, sebagai implementer, sebagai adapter, sebagai developer, dan sebagai researcher. Materi yang selanjutnya yaitu peran kepala sekolah. Sebelum kita memasuki apa saja sih peran kepala sekolah itu, sebaiknya kita mengetahui tentang kinerja kepala sekolah tersendiri ya. Nah, kinerja seorang kepala sekolah itu dapat difahami sebagai upaya yang harus dilakukan kepala sekolah dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah jenjang pendidikan kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atas ataupun jenjang kejuruan. Nah, kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan kepala sekolah, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan visi dan misi masing-masing satuan ataupun jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah itu tersendiri. Setelah kinerja kepala sekolah, ada juga tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah ini ada dalam 2 bidang. Yang pertama itu dalam bidang administrasi. Nah, kalau dalam bidang administrasi ini dapat digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama itu dalam bidang pengelolaan pengajaran, pengelolaan pegawaian, pengelolaan kemuridan, pengelolaan keuangan, pengelolaan gedung dan halaman, dan yang terakhir itu yang keenam itu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat setempatnya. Nah, tugas kepala sekolah dalam bidang yang kedua itu dalam bidang supervisi. Apa sih yang dimaksud dengan supervisi itu? Nah, supervisi itu pada dasarnya itu pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu kinerja para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kurikulum perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu peranan kepala sekolah. Nah, ini udah termasuk ke dalam topik inti materi ini ya. Tadi kan udah ke peran seorang guru dan sekarang peran kepala sekolah. Nah, apa saja sih peran kepala sekolah di sini? Nah, tugas dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI ini termasuk di dalamnya itu kemampuan dalam sistem administrasinya ataupun pengelolaan sekolah itu tersendiri ya. Tugas dan peran kepala sekolah lainnya itu diantaranya itu terletak pada sub mengelola guru dan stafnya dalam rangka penggunaan sumber daya manusia itu secara optimal. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah ini. Yang pertama itu berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah tersendiri itu. Yang kedua itu ada juga kepala sekolah itu harus memahami tugas dan fungsinya mereka demi keberhasilan sekolah serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.